Bab berjalanlah perlahan, tetapi pantang mundur. Dalam buku Atomic Habits oleh James Clear, menekankan pentingnya konsistensi dalam membangun kebiasaan. Ia menjelaskan bahwa meskipun progres yang kita buat terasa lambat, yang terpenting adalah tetap bergerak maju dan tidak menyerah. Kunci keberhasilan jangka panjang adalah menjaga momentum, sekecil apapun langkah yang kita ambil. Pada hari pertama kuliah, Jerry Welsman, guru besar University of Florida, membagi mahasiswa jurusan fotografinya menjadi 2 kelompok. Setiap orang di bagian kiri ruang kuliah, dia sebut kelompok kuantitas. Mereka dinilai hanya berdasarkan jumlah karya yang mereka hasilkan. Pada hari terakhir kuliah, ia akan menghitung jumlah foto yang dikirimkan oleh tiap mahasiswa. 100 foto akan mendapatkan nilai A, 90 foto bernilai B, 80 foto bernilai C, dan sebagainya. Sementara itu, setiap orang di bagian kanan ruangan akan disebut kelompok kualitas. Mereka dinilai hanya berdasarkan kehebatan karya mereka. Mereka hanya perlu membuat 1 karya foto selama semester itu, tapi untuk mendapatkan nilai A, foto itu harus mendekati sempurna. Pada akhir semester, di luar dugaannya, semua foto terbaik dihasilkan oleh kelompok kuantitas. Selama semester itu, mahasiswa-mahasiswa kelompok itu sibuk membuat foto, bereksperimen dengan komposisi dan pencahayaan, menguji berbagai metode di ruang gelap, dan belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Dalam proses membuat ratusan foto, mereka mengasah keterampilan. Sedangkan, kelompok kualitas hanya melamun tentang kesempurnaan. Pada akhirnya, hanya sedikit yang mereka tunjukkan sebagai bukti usaha mereka. Mereka tidak menggali teori-teori yang diajarkan, dan hanya menghasilkan foto biasa-biasa. Kita mudah terlena ketika mencoba menyusun rencana yang optimal untuk perubahan cara paling cepat untuk menurunkan berat badan, program terbaik untuk membangun otot, gagasan sempurna untuk usaha sampingan. Kita terlalu berfokus memikirkan pendekatan terbaik sehingga tidak pernah sampai beraksi. Voltaire pernah menulis, yang terbaik adalah musuh yang baik. Beda antara kedua hal ini disebut in motion dan action. Ketika kita in motion, kita membuat rencana, membuat strategi dan belajar. Semua itu baik, tapi tidak membuahkan hasil. Sebaliknya, action adalah tipe perilaku yang memberikan hasil. Kalau kita mencari rencana diet yang lebih baik dan membaca sejumlah buku tentang topik itu in motion. Kalau kita sungguh makan makanan yang sehat, itu adalah action. Bila in motion tidak mengantar kita ke hasil, mengapa kita melakukannya? Kita melakukannya karena in motion memungkinkan kita merasa seolah-olah kita mendapatkan kemajuan tanpa menempuh risiko gagal. Kebanyakan dari kita adalah ahli dalam menghindari kritik. Tidak enak rasanya kalau sampai gagal atau ditegur di depan umum. Jadi kita cenderung menghindari situasi-situasi yang memungkinkan hal itu terjadi. Dan itu alasan terbesar kita lebih banyak in motion daripada in action. Kita ingin menunda kegagalan. In motion membuat kita merasa sudah mengerjakan sesuatu. Padahal sesungguhnya kita hanya bersiap untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ketika persiapan menjadi semacam upaya menunda, ada yang perlu diubah. Kita tidak ingin hanya membuat rencana, kita ingin menerapkannya. Bila ingin menguasai kebiasaan, kuncinya adalah mulai dengan perulangan, bukan membayangkan kesempurnaan. Kita tidak perlu memetakan setiap ciri kebiasaan baru. Yang kita perlukan adalah menerapkannya. Ini langkah pertama. Hukum ketiga, kita hanya perlu mengulang-ulangnya. Berapa lama sesungguhnya yang diperlukan untuk membentuk kebiasaan baru? Membentuk kebiasaan adalah proses ketika suatu perilaku lambat laun menjadi lebih otomatis melalui perulangan. Makin sering kita mengulang suatu kegiatan, makin banyak struktur otak kita berubah menjadi lebih efisien dalam kegiatan itu. Ilmuwan saraf menyebutnya potensiasi jangka panjang, yang merujuk ke penguatan koneksi di antara neuron dalam otak berdasarkan pola kegiatan terbaru. Dengan tiap perulangan, pengiriman sinyal antar sel membaik dan koneksi-koneksi saraf makin erat. Fenomena yang pertama kali diuraikan oleh ahli neuropsikologi Donald Hebb pada 1949 ini umum dikenal sebagai hukum Hebb. Neuron-neuron yang teraktifkan bersama-sama menjadi saling terhubung.
Mengulang kebiasaan mengantar ke perubahan-perubahan fisik yang jelas dalam otak. Di kalangan musisi, cerebellum mereka yang sangat penting untuk gerakan-gerakan fisik seperti memetik atau menggesek senar lebih besar ketimbang pada orang yang bukan musisi. Sementara itu, ahli matematika mengalami penambahan gray matter dalam lobulus parietalis inferior yang sangat berperan dalam komputasi dan kalkulasi. Ukurannya berkorelasi langsung dengan jumlah waktu yang dikerahkan dalam bidang itu. Makin tua dan makin berpengalaman seorang matematikawan, makin besar pertambahan gray matter-nya. Ketika ilmuwan menganalisis otak pengemudi taksi di London, mereka mendapati bahwa hipokampus mereka, bagian otak yang ikut menentukan memori spasial, lebih besar dibanding hipokampus yang bukan pengemudi taksi. Yang lebih mengejutkan, hipokampus mengecil ketika seorang pengemudi pensiun. Seperti otot-otot tubuh yang bereaksi terhadap latihan beban teratur, bagian-bagian otak tertentu beradaptasi sewaktu digunakan dan menyusut ketika kegiatan serupa ditinggalkan. Pentingnya perulangan dalam memapankan kebiasaan sudah lama disadari semua ahli-ahli ilmu saraf, mulai meneliti secara sistematis. Pada tahun 1860, ahli filsafat Inggris George H. Lewes menulis, ketika belajar bicara dalam bahasa baru, belajar memainkan alat musik, atau melakukan gerakan yang tak lazim, orang merasakan kesulitan karena saluran-saluran yang harus dilalui oleh suatu sensasi belum mapan. Tapi setelah perulangan yang sering berhasil membuat jalan pintas, kesulitan-kesulitan itu menghilang. Aksi menjadi begitu otomatis, sehingga dapat dilakukan tanpa melibatkan pikiran sadar lagi. Akal sehat dan bukti ilmiah saling sejalan. Perulangan adalah suatu bentuk perubahan. Tiap kali mengulang suatu aksi, kita mengaktifkan rangkaian saraf tertentu yang terkait dengan kebiasaan termaksud. Artinya mengulang adalah salah satu langkah paling penting yang dapat kita ambil untuk menyandikan kebiasaan baru. Itu sebabnya mahasiswa yang mengambil banyak foto mengalami keterampilan yang meningkat, sedangkan yang hanya berteori tentang foto sempurna tidak mengalaminya. Salah satu kelompok aktif dalam praktik, sedangkan yang lain belajar secara pasif. Yang satu disebut action, sedangkan yang lain disebut in motion. Semua kebiasaan mengikuti lintasan serupa dari latihan yang serius sampai menjadi perilaku yang otomatis, proses yang kenal sebagai otomatisasi. Otomatisasi adalah kemampuan melakukan perilaku tanpa memikirkan tiap langkahnya, yang terjadi ketika pikiran bawah sadar mengambil alih. Peneliti telah memantau tingkat keotomatisan suatu kebiasaan yang benar-benar dilakukan, misalnya berjalan 10 menit tiap hari. Seseorang yang membangun kebiasaan berjalan 10 menit sehabis sarapan tiap hari, ketika perulangan bertambah, begitu pula keotomatisan, sampai perilaku itu menjadi mudah dan otomatis. Penelitian ini, yang oleh ilmuwan disebut kurva pembelajaran, menyingkapkan kebenaran penting tentang perubahan perilaku kebiasaan terbentuk berdasarkan frekuensi, bukan waktu. Banyak orang memberikan pertanyaan, berapa lama orang membangun kebiasaan baru? Padahal yang seharusnya ditanyakan adalah, berapa kali kegiatan harus diulang untuk menjadikannya kebiasaan baru? Yaitu, berapa banyak perulangan yang diperlukan untuk menjadikannya kebiasaan yang otomatis? Tidak ada yang ajaib terkait dengan berlalunya waktu dalam kaitan dengan pembentukan kebiasaan. Bukan masalah apakah itu 21 hari atau 30 hari atau 300 hari. Yang penting adalah tingkat keseringan kita melakukannya. Kita bisa melakukannya 2 kali dalam 30 hari atau 200 kali. Yang menjadi pembeda adalah frekuensi. Kebiasaan kita saat ini telah terinternalisasi setelah lebih dari ratusan kalau tidak ribuan perulangan. Kebiasaan baru memerlukan tingkat frekuensi yang sama. Kita perlu merangkaikan upaya-upaya yang cukup sukses sampai suatu perilaku tertanam kuat dalam pikiran dan kita melewati garis kebiasaan. Dalam praktik, tidak perlu penting berapa lama kebiasaan dapat menjadi otomatis. Yang penting kita melakukan sesuatu yang diperlukan untuk mendapatkan kemajuan. Entah aksi menjadi otomatis penuh tidak begitu penting. Untuk membangun kebiasaan, kita perlu melatihnya. Dan cara paling efektif untuk melatihnya adalah mengikuti kaidah dalam hukum perubahan perilaku, menjadikannya mudah.
Bab berjalanlah perlahan, tetapi pantang mundur dalam buku Atomic Habits oleh James Clear mengajarkan bahwa dalam membangun kebiasaan, yang terpenting bukanlah kecepatan, tetapi konsistensi. Dengan terus bergerak maju, menghindari kesalahan berulang, dan merayakan progres kecil, kita dapat memastikan bahwa kebiasaan baik tetap bertahan dalam jangka panjang. Tidak masalah berjalan perlahan, asalkan tidak berhenti. Untuk mendapatkan buku Atomic Habits karya James Clear, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.